Dulu berjaya, kini tak berdaya. Kondisi Fahmi Bow bikin orang tak percaya. Dari seorang aktor terkenal menjadi sosok yang hampir tak dikenal. Viralnya video Fahmi ketika sedang sakit benar-benar mengundang iba. Tubuh yang dulunya berisi itu kini berubah drastis. Kurus, bahkan seperti sudah tak mampu lagi bicara. Fahmi masih terkurung dalam kamar kosnya yang sempit. Ini yang kedua kali ya ke rumah sakit. Pertama 9 hari. Terus kemarin di rumah sakit 10 hari. Ya, kondisinya masih belum baik, terutama kaki. Terutama kaki masih belum bisa apa-apa, masih belum bisa berdiri, belum bisa merangkak. Jadi udah di tempat tidur aja, masuk ICU. Oh, masuk ICU. ICU 3 hari, di HCU 4 hari, di IGD 2 hari, di ruang perawatan 2 hari. 2 hari ya? Ya, jadi nggak sampai 2 hari lah, disuruh pulang sama dokternya. Ketika berbicara, nafasnya terengah-engah. Sesekali matanya tertutup, seolah lelah yang begitu tak tertahankan. Ditawarkan untuk rawat jalan. Nyatanya, Fahmi seperti kekurangan biaya untuk bisa membayar ambulans yang akan antar jemput dirinya. Kendalanya ya itu aja, perjalanan kesananya. Perjalanan ya? Iya, nggak bisa pakai mobil, nggak bisa, harus digotong pakai ambulan. Pakai ambulan? Iya, dan itu juga udah sengsara banget pakai ambulan gotongnya ke sini. Kan sempit, masuk apa tempat tidur rodanya itu. Nggak salah kalau napas, kalau udah sesak aku bantu pakai apa oksigen. O2 ya? Iya, kebetulan tadi habis. Biasanya pakai, ntar mau beli. Iya, tadi mau beli. Kurang lebih 10 hari ia dirawat di rumah sakit karena alami sesak nafas. Dirawat secara intens, nyatanya perubahan itu tak dirasakan oleh Fahmi Bow. Entah karena belum ditangani secara cepat lantaran ia dipulangkan lebih cepat, atau karena ada faktor lain yang jelas kondisinya saat ini semakin memprihatinkan. Nggak ada perubahan sebenarnya dari rumah sakit. Sama PLN juga belum ada perubahan. Masalahnya di ortopedinya, di kakinya. Dan nggak bisa, kalau berobat jalan kan, ini kan harus berobat jalan. Saya nggak bisa jalan, masa mau naik ambulan terus? Kalau ambulan kan biayanya mahal. Nah makanya, ya udah berserah diri aja. Siapa tahu ada yang mau ngobatin saya masalah ortopedi, datang ke kontrakan saya. Berharap seperti itu. Ya, kadang-kadang nyesek aja, sama pusing, sama ini kering, lemas karena kan aku udah nggak bisa makan, udah nggak mau makan. Berarti makan pun udah nggak bisa bang ya, nggak berselera atau gimana? Nggak berselera. Dan makannya bubur sumsum. Masih mau ketelan bubur sumsum, ubi cilembu. Ya masih bisa ubi. Semenjak tak lagi terkenal, hidup Fahmi Bow memang banyak berubah. Dari artis menjadi orang pinggiran, hingga tinggal di kos-kosan yang sempit. Fahmi pernah menekuni berbagai jenis pekerjaan, mulai dari berdagang bebek di pasar, jualan gorengan, hingga jadi juru parkir. Tak heran ketika kini didera sakit, ia tak lagi punya uang untuk biaya berobat. Pamelani Ricardo, dia tadi datang mau melunasi uang kosan yang di sana kan sebesar 800.000. Dia ngasih 800.000, di sini kan 1.500.000. Ya, aku tinggal nyari 700.000-nya, tapi udah dilunasin selama 1 tahun sama Bang Mela. Oh, Mbak Mela ini akhirnya juga ikut support juga bang ya? Iya, buat kontrakan. Namun kini ada yang berubah dari kehidupannya dengan anak dan juga mantan istri.
Dulu sempat ditinggal sendiri di kosan sempit, kini anak-anaknya kembali ke rumah, mengurus serta merawat dirinya yang tampak sudah tak berdaya melakukan semuanya sendiri. Hanya inilah satu-satunya semangat yang mungkin membuatnya masih merasakan arti sebuah kehidupan. Bagaimana Ya, Bang? alhamdulillah. Anak-anak udah jaga aku 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang enggak. Tergantung mereka libur apa enggaknya kerjanya. Dan mantan istri juga alhamdulillah udah mau bersihin kotoran, bersihin BAB, bersihin pipis. Sebagai seorang kepala keluarga dan juga pekerja keras, kondisi Fahmi yang membatasi pergerakan tersebut benar-benar menyiksanya. Dari yang dulu bisa melakukan semuanya sendiri, hingga kini dibantu anak dan mantan istri dalam segala hal. Fahmi benar-benar bersedih. Tak banyak yang ia minta, selain sembuh kaki yang membuatnya tak bisa banyak bergerak. Selain terbaring di atas kasur kos-kosannya. Banyak-banyak berharap cuma bisa sembuh kakinya. Udah, kaki sembuh, minimal bisa merangkak. Kalau merangkak, aku bisa merangkak ke tempat tidur, ke kamar mandi. Bisa merangkak, aku bisa BAB pipis di situ, jadi nggak mendapatkan orang. Sungguh menyedihkan ketika kita mendengar apa update yang terjadi dari seorang Fahmi Bo. Tapi memang selalu ada dua sisi dari satu peristiwa. Karena kita melihat bahwa karena kondisi kesehatan yang menurun, akhirnya sang mantan istri dan juga anak-anaknya kembali untuk mengurus Fahmi Bo. Dan memang pertolongan dari beberapa rekan-rekan artis seperti Melanie akhirnya juga bisa tersampaikan kepada Fahmi Bo. Dan pastinya semoga proses penyembuhannya setelah pulang dari rumah sakit bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan sebetulnya kondisi yang dialami oleh Fahmi Bo ini bukan hanya di tahun pertama, tapi juga beberapa tahun belakangan. Ini harus berjuang dengan penyakit metabolik dari mulai jantung, diabetes pun juga dengan kolesterol. Dan kita juga lihat bagaimana perubahan fisik yang begitu signifikan pemirsa di era kejayaannya juga ketika dia bermain dalam serial Lupus gitu ya. Kita tahu bahwa hampir setiap hari dia mewarnai layar televisi Anda. Jadi kita juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi siapapun pada akhirnya, bukan hanya menjaga kesehatan, pun juga dengan investasi kesehatan. Dan kita juga berharap untuk Mas Fahmi Bo semoga diberikan percepatan dalam kesembuhannya dan juga support system ya. Karena memang kita juga tahu anak-anak memiliki arti yang besar bagi seorang Fahmi Bo.